Yuk semua tepuk tangannya semua. Sama-sama semua. Na 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 na. 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 Mari sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku Mengangkat kakiku, sebab namamu dan setiap hari. bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setia. Sama-sama. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di Mari angkat tangan semua, katakan mohon. tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Siap semua. Mengangkat kakiku, sebab namamu baru setiap hari. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya Untuk selamanya. kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya Untuk selamanya. kasih setianya, kasih setianya. Mari semua tepuk tangan semua. Kami merasakan kebaikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bersuka. Kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Mari jemaat gereja angkat semua tanganmu. Angkat tangan sama-sama. Bersyukur pada Tuhan, gereja kita telah memiliki aplikasi yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja. Caranya gampang. Jemaat dapat membuka aplikasi Play Store pada smartphone masing-masing dan ketikkan GKY Kebun Jeruk pada kolom pencarian. Untuk sementara, aplikasi gereja kita hanya tersedia untuk Android saja. Terus dukung dalam doa supaya kedepannya bisa digunakan juga di sistem operasi iOS ya. Lanjut ke fitur-fiturnya. Yang pertama, dengan aplikasi ini kita dapat melakukan pendaftaran untuk mengikuti ibadah secara langsung di gereja. Jemaat tinggal klik tombol yang ada di bagian atas. Lalu kemudian masukkan nama dan nomor ponsel Anda. Yang kedua, saudara dapat mengikuti semua kegiatan gereja dengan menekan tombol jadwal. Tekan kegiatan yang ingin diikuti, lalu di sana terdapat link yang dapat mengarahkan Anda mengikuti ibadah setiap minggunya. Yang ketiga, semua informasi tentang lokasi gereja, kontak, sosial media, bahkan warta jemaat dapat dilihat melalui aplikasi ini juga loh. Saudara tinggal menekan setiap tombol yang tersedia. Jika saudara memiliki pertanyaan lebih lanjut, saudara dapat memanfaatkan fitur chat yang ada dalam aplikasi ini juga. Yang keempat, melalui aplikasi ini juga kita bisa tahu komsel yang bisa kita ikutin di gereja, jadi kita bisa bertumbuh maksimal dalam komunitas umat percaya. Yang kelima, bagi jemaat yang mau memberikan persembahan dapat scan barcode yang ada di tombol bagian bawah. Mari download aplikasi ini dan bagikan kepada sahabat dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Bersyukur kembali hari ini kita diundang dalam ibadah minggu. Walaupun kita hanya di rumah masing-masing, yaitu melalui online, tetapi kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita hari ini boleh terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mazmur 118 nomor 24 berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan, tidak sebatas lagu. Dan juga tidak sebatas perlu. Kita datang hanya kepada Tuhan. Mari dengan segenap hati dan segenap jiwa, kita datang ke hadapannya. Karena kita tahu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Raja segala raja. Tak sebatas perlu ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu. Selidiki hatiku, apa ku sudah
Tuhan Yesus yang baik. Benar seperti pujian yang tadi yang kami nyanyikan. Bukan hanya sekedar perlu, bukan hanya sekedar berkat kami datang, tetapi kami mau datang ke hadapan-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu, dan membesarkan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau yang maha tahu. Di mana setiap masalah-masalah kita, Engkau tahu. Engkau sendiri yang akan mempedulikan kami. Engkau yang maha kasih. Engkau yang akan merangkul kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami dan berkati kami semua ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sudah 1 minggu kita melewati hari-hari. Mari datang ke hadirat-Nya, mengakui segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Baik melalui perkataan maupun sungutan dari hati kita. Sehingga darah yang tercurah di atas salib tidak sia-sia yang Tuhan lakukan. Mari kita angkat pujian tercurah darah Tuhanku. Bangkit berdiri. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya. Mari katakan bersama-sama. Ya
Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tundukkan kepala. Mari dengan segala kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Engkau Tuhan yang tahu seluruh keberadaan hidup kami. Setiap hati dan pikiran kami, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa seringkali ketika kami mengikut Tuhan, ada begitu banyak kali kami menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Tetapi kami sungguh terpesona dengan anugerah dan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Betapa Engkau sungguh mengasihi kami, betapa Engkau tidak pernah memperhitungkan setiap dosa dan pelanggaran kami. Tetapi dengan kasih-Mu yang sungguh tulus itu, Engkau merindukan setiap kami untuk datang dan berbalik dari hidup kami yang lama. Dan datang kepada Tuhan, mengakui dosa kami dan hidup baru di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Kami bersyukur karena tidak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kehidupan kami. Bahkan betapapun bobroknya hidup kami, Engkau selalu membuka tangan-Mu lebar-lebar untuk menerima kami, untuk mengasihi kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala kemurahan Tuhan, anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, boleh kami responi dengan hati yang mau hidup memuliakan Tuhan. Boleh kami responi dengan segala ucapan syukur yang diwujud nyatakan melalui sikap dan perbuatan kami. Dan biarlah Engkau yang akan terus menuntun kami hari demi hari, supaya firman-Mu, supaya kehendak-Mu yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh terus berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami, dikala kami tidak mampu, dikala kami tidak berdaya menjalani hidup ini. Tuhan, Engkau yang akan terus menggendong kami, berjalan bersama dengan kami, sehingga setiap hari demi hari kami boleh lewati, karena kekuatan, karena topangan yang dari Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita meresponi akan karya Kristus bagi setiap kita. Dengan sama-sama angkat pujian, hari yang bahagia. Berjaga dan berdoa
Petunjuk hidup baru terambil dari Mazmur 119 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga yang berkata demikian. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Tangan Tuhan selalu melindungi kita. Kasih-Nya juga yang akan menguatkan kita ketika kita melewati cobaan dan ujian. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan takkan meninggalkan kita sekalipun di tengah gelombang. Mari untuk meresponin firman Tuhan, kita angkat pujian yang mengatakan kemuliaan di tengah badai. Mari katakan sekali lagi, ketika badai di tengah gelombang, Tuhan ada. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Ketika kita melewati ujian, kita tahu tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Nyata di tengah badai, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan, oh kemuliaan. Kemuliaan Tuhan pasti nyata di tengah badai, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari kita berdoa.
Tuhan, Engkau kekuatan dan pertolongan kami di dalam kami menjalani hidup ini. Tuhan, kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Bahkan kami tidak dapat melewati setiap hari demi hari tanpa kebenaran firman-Mu yang menuntun kami supaya kami boleh kuat di dalam menghadapi setiap badai yang ada di depan kami. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami memohon anugerah dan pertolongan Tuhan memberkati setiap kami, memimpin setiap kami di dalam kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang akan melembutkan hati kami, Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Supaya apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan, yang akan sama-sama kami renungkan pada hari ini. Itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Bahkan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Tenangkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, menjadi penolong bagi mereka yang kekurangan. Menjadi penolong bagi mereka yang kekurangan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya dan teman saya sempat sharing tentang keadaan dunia sekarang ini. Kemudian di dalam sharing kami itu semakin dibicarakan, ternyata semakin terlihat jelas betapa mencekamnya keadaan kita hari ini. Kalau kita lihat di medsos ataupun kita lihat berita, mungkin kadang-kadang membuat kita takut, membuat kita gelisah saat kita menyaksikan ada begitu banyak berita hari ini berkaitan dengan COVID juga tentunya yang semakin hari membuat kita itu semakin khawatir atau kalau pakai bahasa kekinian semakin galau. Nah ternyata saudara-saudara sekalian ketika kita berbicara tentang sebuah keadaan yang mencekam hari ini, ternyata keadaan mencekam itu sebenarnya bukan hanya hari ini. Tetapi sebenarnya sudah lama keadaan kita itu sebenarnya sudah mencekam. Cuman kita disadarkan karena keadaan COVID hari ini, maka semuanya situasi itu semakin serba sulit. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan sampai tenggelam dengan keadaan seperti sekarang ini. Apalagi sampai membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Justru inilah saatnya bagi kita. Inilah saatnya bagi kita untuk dapat memberi arti bagi orang lain. Menjadi penolong bagi mereka yang kekurangan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini. Namun pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bisakah saya menjadi penolong bagi mereka yang kekurangan? Bisakah saya menjadi penolong bagi mereka yang kekurangan? Banyak orang yang kemudian memakai alasan, saya tidak bisa jadi penolong karena saya juga sendiri kekurangan, Tuhan tahu. Saya tidak bisa jadi penolong karena saya tidak punya waktu untuk menolong mereka yang sedang kekurangan. Saya tidak bisa jadi penolong, Tuhan tahu. Karena saya juga sibuk dengan urusan saya. Dan mungkin masih begitu banyak alasan-alasan yang lain yang mungkin Bapak Ibu Saudara bisa jawab itu sendiri di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sisi yang lain, mungkin ada juga yang berkata, saya sudah jadi penolong kok Tuhan tahu, saya sudah membantu mereka yang kekurangan kok Tuhan tahu. Saya sudah bisa menjadi penolong bagi sesama saya. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah apakah saya sungguh-sungguh didorong dengan motivasi yang benar? Atau hanya sekedar pamer? Atau hanya supaya terlihat baik di mata orang-orang? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, seharusnya alasan-alasan di atas itu
menjadi usang dan tidak berarti. Karena kenapa? Karena kita adalah orang percaya. Dan seharusnya setiap alasan-alasan itu bukan menjadi sebuah alasan lagi bagi kita. Jika kita memahami dua hal. Dan dua hal ini akan sama-sama kita renungkan di dalam renungan kita pada saat ini. Yang pertama, mengapa saya harus menjadi penolong bagi sesama yang kekurangan? Dan kemudian hal yang kedua, apa yang mendasari saya menjadi penolong bagi sesama yang kekurangan? Jadi ada dua pertanyaan yang juga sekaligus menjadi dua hal yang akan kita renungkan berkaitan dengan tema kita hari ini. Yang pertama, mengapa saya harus menjadi penolong bagi sesama yang kekurangan? Bapak Ibu Saudara, kita perlu memahami mengapa Bapak Ibu Saudara, mengapa kita ada di tengah-tengah dunia ini. Mengapa mengapa Bapak Ibu Saudara, mengapa kita bisa mengenal Kristus? Mengapa mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita itu bisa menjadi orang percaya? Bahkan di dalam konteks kita pada hari ini, mengapa kita hari ini berada di dalam satu komunitas pos kebun jeruk? Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan bukanlah suatu kebetulan. Saat kita ada di tempat ini, saat kita berada di tempat ini, pasti dengan sebuah maksud dan tujuan Allah. Supaya kita bisa menjadi saluran berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di situ dikatakan karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan frasa untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu banyak hal. Termasuk di dalamnya menjadi penolong bagi sesama yang kekurangan. Dan kemudian di bagian selanjutnya Paulus juga membahas tentang perikop dipersatukan di dalam Kristus. Jika kita menelusuri konteks dari kitab Efesus, kitab ini menekankan sebuah kesatuan jemaat yang adalah anggota tubuh Kristus yang telah dipersatukan di dalam Kristus. Karya Kristus itu dikatakan telah meruntuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Sehingga mereka yang telah percaya kepada Kristus dikatakan adalah satu tubuh yang sama dan menjadi anggota keluarga Allah. Sebagai anggota tubuh Kristus yaitu jemaat itu, mereka harus hidup sebagai umat Allah dan saling melayani satu dengan yang lain. Perhatikan, sebagai jemaat pos kebun jeruk ini harus hidup sebagai umat Allah yang telah dipersatukan di dalam Kristus, yang di dalamnya harus saling melayani satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk hidup bersatu dan melayani seluruh tubuh Kristus, yaitu jemaat. Siapa itu jemaat? Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yang adalah komunitas pos kebun jeruk. Bapak Ibu Saudara, jemaat itu dikatakan harus saling melayani satu dengan yang lain. Dan termasuk di dalamnya saling membantu. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-2b berkata, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang harus kita ingat adalah bahwa kita ini bukan hanya sekedar anggota pos kebun jeruk, tetapi juga adalah satu tubuh di dalam Kristus.
kita satu di dalam Kristus, tidak memandang dia ini suku A, dia ini suku B, dia ini suku C dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang terpenting adalah jika di dalam satu tubuh itu ada yang butuh pertolongan, maka kita akan membantu tanpa melihat apa yang menjadi latar belakang orang itu, apa yang menjadi suku orang tersebut. Sebagaimana Kristus pun sendiri telah mati dan bangkit, baik untuk orang Yahudi maupun non-Yahudi. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, meski mungkin di dalam satu jemaat itu, mungkin kapasitas kita dan kemampuan kita itu berbeda-beda untuk dapat menolong orang yang membutuhkan. Tetapi saat ada yang membutuhkan pertolongan kita hadir di sana untuk dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih jemaat Kristus itu digambarkan sebagai satu tubuh? Karena ibarat salah satu anggota tubuh itu sakit, maka anggota tubuh yang lain itu pun juga menjadi sakit. Nah, kalau kita perhatikan, hal ini menunjukkan betapa saling dekatnya, saling eratnya suatu hubungan jemaat itu sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita ini adalah satu tubuh itu, maka ibarat gigi kita sakit, maka sebenarnya bukan hanya gigi yang sakit. Kepala ikut sakit, apalagi yang ikut sakit. Mata mungkin ikut sakit, perut juga ikut sakit. Karena kenapa? Karena susah kalau sakit gigi itu kita makan tuh setengah mati. Sampai mungkin kita yang penting gak usah makan deh, biar gigi saya itu lebih enakan. Mungkin seperti itu. Nah, tapi di sini kita melihat ada sebuah hubungan yang begitu erat, yang begitu dekat, yang saling terkait satu dengan yang lain. Sehingga makanya dikatakan bahwa ketika anggota tubuh yang lain sakit, maka yang lain pun juga ikut sakit. Nah, sebaliknya, jika anggota tubuh yang satu itu sehat, katakanlah jika gigi kita sehat, ya, maka kepala kita juga ikut sehat. Tidur malam pun mungkin gak susah, mata kita ikut sehat, perut juga ikut sehat. Kenapa? Karena makannya semakin hari semakin lancar, gitu ya. Karena semuanya sehat, fisik kita sehat. Nah, demikianlah kita harus memahami sebuah keberadaan kita di tengah-tengah jemaat Pos Kebun Jeruk di tempat ini. Sehingga kita tidak saling mengabaikan atau acuh tak acuh jika ada rekan kita yang membutuhkan pertolongan. Tetapi sebaliknya jika kita melihat ada rekan kita yang kesusahan, maka tidak tunggu hitung 1, 2, 3. Kita pasti akan langsung ikut ambil bagian menjadi saluran berkat buat sesama kita. Jadi hal yang pertama, mengapa saya harus menjadi penolong bagi sesama kita? Jawabannya adalah karena kita ini, saya adalah satu tubuh anggota Kristus. Bukan hanya sekedar sebagai anggota Pos Kebun Jeruk, tetapi mari kita lihat itu dengan sebuah pandangan yang rohani. Bahwa saya dan dia adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang mendasari saya menjadi penolong bagi sesama yang kekurangan? Bukan hanya menyadari bahwa saya adalah anggota tubuh Kristus, maka saya harus menjadi penolong bagi sesama saya yang kekurangan. Tetapi kemudian juga kita perlu menyadari, kita perlu memahami apa yang mendasari atau apa yang mendorong saya untuk melakukan perbuatan baik itu. Apa yang mendorong saya, apa yang memotivasi saya untuk saya mau menjadi penolong bagi sesama yang kekurangan. Apakah saya melakukannya itu supaya orang tidak menilai saya jelek? Apakah saya melakukan itu supaya saya terlihat baik? Oh, kalau orang Kristen kan harus terlihat baik. Kalau tidak baik, rasanya bukan orang Kristen. Apakah hanya seperti itu? Atau mungkin saya melakukan itu supaya orang-orang bisa melihat saya, oh saya seorang yang dermawan.
Saya baik hati loh. Apakah karena itu? Atau memang saya melakukan itu karena saya sungguh-sungguh mengasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi saya. Ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa saya bisa memberi tanpa kasih. Tetapi saya tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saya bisa memberi tanpa kasih. Tetapi saya tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Artinya seseorang bisa saja terlihat baik. Bisa saja memberikan kepada sesamanya yang membutuhkan. Meski apa yang dilakukannya itu tanpa kasih. Tetapi seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi pasti akan menunjukkan kasihnya dengan sebuah tindakan nyata, misalkan memberi. Dilihat ataupun tidak, dianggap baik ataupun tidak, hal itu bukanlah menjadi persoalan yang utama. Pandangan orang lain kepada dirinya itu bukan menjadi persoalan yang utama. Tetapi jika seseorang itu sungguh-sungguh memiliki kasih, pasti bukti nyata dari kasihnya adalah tindakan, adalah sebuah tindakan. Dalam hal ini adalah memberi. Sehingga semua orang bisa memberi, tetapi tidak semua orang bisa mengasihi. Semua orang bisa memberi, tetapi tidak semua orang bisa mengasihi. Bapak Ibu Saudara, kasih merupakan hal yang sangat penting saat kita melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu bagi orang lain tidaklah cukup jika tanpa kasih. Perhatikan, melakukan sesuatu bagi orang lain tidaklah cukup jika tanpa kasih. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga di sana dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata, bahkan sekalipun engkau memberikan dirimu dibakar, kalau tidak punya kasih, bahkan itu semua sia-sia. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Betapa penting kasih itu harus dimiliki setiap orang percaya. Dan betapa pentingnya kasih itu harus mendasari seluruh perbuatan kita. Pertanyaannya, kasih yang seperti apa sih yang harus kita miliki? Kasih yang seperti apa sih yang harus mendasari setiap perbuatan dan tindakan kita? Jawabannya adalah kasih yang telah Kristus ajarkan dan nyatakan di dalam hidup kita. Di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh berkata demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mungkin seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus adalah sebuah kasih yang penuh dengan pengorbanan dan ketulusan hati. Kasih Kristus adalah sebuah kasih yang penuh pengorbanan dan ketulusan hati. Kristus rela meninggalkan tahtanya untuk datang ke dalam dunia, bahkan juga mengorbankan nyawanya. Perhatikan, bukan untuk orang-orang yang selalu menyenangkan hatinya. Bukan untuk orang-orang yang selalu membuat dia bersuka cita. Sebaliknya,
dia datang ke dalam dunia, meninggalkan tahtanya, bahkan memberikan nyawanya, adalah untuk siapa? Untuk orang-orang yang selalu menyakiti hati Tuhan. Siapa itu? Saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia datang bukan untuk orang-orang yang sering melakukan firman-Nya. Bukan untuk orang-orang yang taat firman-Nya. Tetapi justru dia datang kepada mereka yang selalu memberontak, yang selalu menyakiti hati Tuhan. Tetapi kepada kitalah Kristus menyatakan kasih-Nya yang besar dan tulus itu. Di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara, keselamatan melalui karyanya di atas kayu salib yang telah dinyatakan bagi kita bukan berdasarkan kebaikan dan kelayakan kita, melainkan anugerahnya semata. Kalau tadi di atas kita sudah melihat bahwa dia datang bukan untuk orang-orang yang sering menyenangkan hatinya, tetapi hanya untuk orang-orang yang sering melukai hatinya. Sehingga benarlah ketika anugerah itu dinyatakan bukan berdasarkan karena kita baik, bukan karena kita layak untuk menerimanya. Tetapi dikatakan hanya karena anugerahnya semata. Nah, hal ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan baik, pertolongan kita yang kita lakukan kepada sesama kita yang kekurangan bukan sebagai prasyarat untuk menerima anugerahnya. Sebaliknya, perbuatan baik, pertolongan kita kepada sesama kita yang berkekurangan justru adalah respons atas kasih dan anugerahnya di dalam hidup kita. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara, hukum Kristus adalah mengasihi satu sama lain sebagaimana Kristus mengasihi manusia. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, orang percaya saling mengasihi karena mereka telah menerima kasih Kristus. Bukan karena mereka ingin mendapat perkenanan dari Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, demikianlah kasih yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Demikianlah kasih yang harus dimiliki oleh saya dan Bapak Ibu Saudara kita. Adalah kasih yang telah diajarkan Kristus dan yang telah dinyatakan Kristus bagi kita. Bukan kasih yang dimanipulasi, tetapi kasih yang tulus yang telah diterima dari Kristus. Dan sebuah kasih yang mau berkorban bagi orang lain. Di dalam Roma pasal yang ke-20, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9a berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih yang tulus itu terekspresikan dengan sebuah tindakan di dalam satu tubuh Kristus, yaitu jemaatnya, dengan membantu orang-orang yang dalam kekurangan. Oleh sebab itu, jika kita memiliki kasih Kristus itu, jika kita sudah mengalami kasih Kristus itu, maka ketika kita menolong orang lain, itu tidak perlu dipaksa. Tidak perlu untuk supaya orang lain langsung melihat kita bahwa kita memberi. Tidak perlu untuk orang-orang berkata bahwa saya itu baik, dia itu baik. Dan kemudian baru kita menyatakan pemberian kita kepada orang-orang yang berkekurangan. Tidak perlu menunggu itu semua. Karena apa? Karena ketika kita memiliki kasih itu, kita pasti akan menyatakannya kepada setiap mereka yang berkekurangan. Oleh karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dasar kita menolong sesama kita bukan untuk bersandiwara. Tetapi karena memang kita menyadari dan sudah mengalami kebaikan Tuhan, sehingga kita akan bersaksi
melalui tindakan kita yang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di sisi yang lain Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi penolong bagi sesama kita yang kekurangan, itu tentunya tidak mudah. Karena apa? Karena kita harus berkorban di dalamnya. Entah kita berkorban waktu, kita berkorban tenaga, berkorban materi, bahkan mungkin kita akan berkorban perasaan. Tetapi pengorbanan itu tidak lagi kita pandang sebagai sesuatu yang begitu sulit, bukan lagi sebagai sesuatu yang menjadi beban buat kita. Sebab kita tahu bahwa pengorbanan kita pun itu adalah sebuah respons atas pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, apa yang mendasari saya menjadi penolong bagi sesama yang kekurangan adalah kasih Kristus. Yang pertama adalah karena kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dan yang kedua, yang menjadi dasar kita oleh karena kita telah mengalami kasih Kristus itu. Namun kemudian mungkin kita akan bertanya, kalau begitu Cuan tahu, setelah saya memahami dua hal ini, kira-kira hal apa sih yang bisa saya lakukan? Dalam hal ini mungkin ada 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai sebuah langkah praktis. Dan mungkin masih ada begitu banyak hal-hal yang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita menjadi penolong bagi mereka yang kekurangan? Hal yang pertama adalah kita dapat berdoa bagi mereka. Mungkin kita tidak dapat membantu secara materi. Tetapi setidaknya kita dapat memberikan waktu kita untuk dapat berdoa bagi mereka, tenaga kita untuk dapat berdoa bagi setiap mereka yang kekurangan. Jangan menganggap bahwa doa itu adalah hal yang remeh-temeh, tidak. Tetapi satu orang pun berdoa, Tuhan pasti mendengar. Kemudian hal yang kedua, apalagi yang bisa saya lakukan? Kita dapat memberikan bantuan kita secara materi mungkin. Di masa pandemik ini kita tahu ada begitu banyak hal-hal atau begitu banyak orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin kita dapat berbagi kasih dengan memberikan sejumlah uang mungkin, obat-obatan mungkin berupa vitamin yang dibutuhkan, ataupun mungkin masker. Ataupun mungkin sesekali kita juga dapat berbagi makanan yang kita masak untuk mereka yang berkekurangan. Kenapa tidak? Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk dapat menjadi saluran berkat. Atau mungkin hal yang ketiga, kita dapat memberikan informasi yang mungkin mereka perlukan. Misalkan ada anggota keluarga mereka yang sakit dan kemudian sedang mencari dokter yang tepat atau tempat berobat yang tepat. Mungkin kita tahu, oh sama dokter ini tuh bagus. Oh di tempat ini bagus. Walaupun itu terlihat hal yang kecil. Tetapi dengan memberikan informasi itu pun juga mungkin dapat membantu mereka ketika mereka sedang kesulitan. Atau mungkin kita dapat berkata bahwa, oh nggak boleh makan ini loh Ci, nggak boleh makan itu. Karena itu berbahaya untuk penyakit ini misalkan. Banyak hal kita dapat berbagi informasi kepada setiap rekan-rekan kita. Dan mungkin ada begitu banyak lagi hal-hal yang lain yang mungkin terpikirkan di dalam pikiran kita. Silakan Bapak Ibu Saudara menyatakan kasih itu kepada setiap mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengakhiri khotbah saya pada hari ini ada sebuah kutipan yang akan saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Kutipan tersebut berkata seperti ini. Rich is not about how much you have, but how much you give. And somehow when you give, you will happier. Kaya bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa banyak yang kamu beri. Dan saat memberi, kamu akan bahagia. Bapak Ibu Saudara, kaya bagi orang percaya bukanlah soal materi. Kaya bagi orang percaya bukan soal harta, tetapi soal hati. Hati yang telah diperkaya oleh kasih Kristus, sehingga kita berlimpah-limpah di dalam Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara,
tidak bisa tidak untuk kita tidak membagikan kasih kita kepada setiap orang-orang yang berkekurangan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak setiap kita untuk meresponi akan kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian. Jadikan aku saluran berkat. Biarlah setiap kita menyanyikan lirik demi lirik di dalam lagu ini, bukan hanya sekedar kita berkata-kata bahwa jadikan aku saluran berkat, tetapi sungguh-sungguh ini mendorong kita untuk betul-betul menyatakan akan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, menjadi penolong bagi setiap mereka yang kekurangan. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku saluran berkat, saluran berkat bagi sekalian. Jadikan aku saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi sekalian. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan hati setiap kami, supaya kami boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga hidup kami menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menyatakan terang Kristus dimanapun kami tinggal dan berada. Mampukan kami, teguhkan kami di dalam kebenaran firman-Mu, supaya semakin hari kami boleh semakin dibentuk menjadi anak-anak Tuhan, yang sungguh boleh menyatakan akan kemuliaan Kristus itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kita bisa melalui dua cara, yaitu melalui transfer yang ada tertera di sana dan maupun melalui dengan scan QR code. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan karena kita tahu Tuhan selalu memelihara kita. Kita percaya Tuhan ada pengharapan kita dimanapun saja. Dia pasti akan memberkati kita semua. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan Bapa Sorgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingat Bapa Sorgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun Dia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingat Bapa Sorgawi memeliharaku. Kembali kita katakan kepadanya yang aku berharap di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingat Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya atau lautan menderu. Ku tak ingat, ya tak ingat Bapa Sorgawi memeliharaku. Bapa Sorgawi memeliharaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang disampaikan pada hari ini. Ajari kami untuk selalu peduli pada sesama kami. Ajarilah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan yang akan kami serahkan kepada Engkau. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan juga tangan-tangan yang belum memberi. Berkati BBP yang akan mengelolanya sehingga persembahan ini menjadi berkat untuk gereja-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan warta. Baik, shalom, selamat siang jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Menyapa setiap kita yang hadir secara onsite bagi para pelayan Tuhan, shalom. Juga menyapa setiap jemaat yang menonton tayangan ini di rumah masing-masing, shalom. Ya, puji nama Tuhan.
hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan kita boleh menikmati pujian, doa, juga kebenaran firman Tuhan yang tentunya menjadi berkat dan menguatkan setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ada beberapa informasi yang akan saya berikan kepada setiap jemaat Tuhan. Yang pertama, tetap mengundang setiap jemaat untuk bisa hadir bersama di dalam kebaktian doa malam yang kita lakukan, kita adakan setiap hari Selasa. Bertepatan tanggal 17 Agustus, Merdeka saudara ya. Dengan tema dari diri menuju bangsa. Mari saudara sekalian kita bersama-sama mengikuti kebaktian doa malam spesial begitu ya. Karena memang bertepatan di hari kemerdekaan negara kita. Dan saudara sekalian, jemaat Tuhan dapat mengikuti kebaktian doa melalui Zoom, di mana kita juga boleh berinteraksi di dalamnya. Saudara jika ingin mau didoakan juga bisa menuliskan pokok doanya di dalam kolom chat, atau bagi saudara yang lebih nyaman untuk mengikutinya via YouTube, dipersilakan juga untuk dapat mengikutinya. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam doa bersama komunitas dan gereja Tuhan di tempat ini. Lalu kemudian berikutnya tetap menghimbau kepada setiap orang tua untuk tetap mengikuti kebaktian anak atau ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap minggunya di YouTube GKY Kebonjeruk jam 9 pagi. Lalu kemudian berikutnya saudara, seperti yang sudah kita lihat di dalam video tayang awal, bahwa gereja kita telah memiliki aplikasi berbasis Android. Maka dari itu mari saudara kita dukung aplikasi ini, kita download, karena di dalam aplikasi tersebut kita bisa mendapatkan banyak informasi berkenaan dengan kegiatan. Shalom, bersyukur pada Tuhan gereja kita telah memiliki aplikasi yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja. Caranya gampang, jemaat dapat membuka aplikasi Play Store pada smartphone masing-masing dan ketikkan GKY Kebonjeruk pada kolom pencarian. Untuk sementara, aplikasi gereja kita hanya tersedia untuk Android saja. Terus dukung dalam doa supaya kedepannya bisa digunakan juga di sistem operasi iOS ya. Lanjut ke fitur-fiturnya. Yang pertama, dengan aplikasi ini kita dapat melakukan pendaftaran untuk mengikuti ibadah secara langsung di gereja. Jemaat tinggal klik tombol yang ada di bagian atas. Lalu kemudian masukkan nama dan nomor ponsel Anda. Yang kedua, saudara dapat mengikuti semua kegiatan gereja dengan menekan tombol jadwal. Tekan kegiatan yang ingin diikuti, lalu di sana terdapat link yang dapat mengarahkan Anda mengikuti ibadah setiap minggunya. Yang ketiga, semua informasi tentang lokasi gereja, kontak, sosial media, bahkan warta jemaat dapat dilihat melalui aplikasi ini juga loh. Saudara tinggal menekan setiap tombol yang tersedia. Jika saudara memiliki pertanyaan lebih lanjut, saudara dapat memanfaatkan fitur chat yang ada dalam aplikasi ini juga. Yang keempat, melalui aplikasi ini juga kita bisa tahu komsel yang bisa kita ikutin di gereja, jadi kita bisa bertumbuh maksimal dalam komunitas umat percaya. Yang kelima, bagi jemaat yang mau memberikan persembahan dapat scan barcode yang ada di tombol bagian bawah. Mari download aplikasi ini dan bagikan kepada sahabat dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, itu adalah warta video aplikasi berkenaan dengan GKY Kebonjeruk, aplikasi Android GKY Kebonjeruk. Lalu berikutnya saudara, diingatkan kepada setiap jemaat, bagi jemaat sekalian yang ingin mengikuti kelas katekisasi dan akan dibaptis di bulan Desember, maka saudara, kelas katekisasi akan dibuka mulai awal September. Bagi jemaat sekalian yang ingin mengikutinya bisa langsung mendaftarkan diri kepada tata usaha gereja. Berikutnya untuk peneguhan pengurus, khususnya pengurus yang ada di gereja kita di Kebonjeruk, akan dilakukan pada tanggal 29 Agustus dalam kebaktian yang pertama secara konvensional terbatas bila PPKM Kota Palembang tidak diperpanjang. Namun jika memang ternyata masih diperpanjang, maka jemaat Tuhan dapat mengikutinya secara online. Demikian warta yang bisa disampaikan kepada kita sekalian. Untuk warta dan juga kegiatan gereja lengkapnya, saudara bisa download
di dalam aplikasi Android atau di kolom deskripsi YouTube channel kita. Mari jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, sebelum kita akan diutus ke tempat kita masing-masing, juga kita akan melanjutkan kehidupan kita, marilah kita mendengarkan ayat pengutusan yang terambil di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita kembalikan seluruh pujian, hormat dan kemuliaan, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Jemaat Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Tritunggal itu yang boleh memberkati kehidupan saudara, pekerjaan, usaha, keluarga saudara, mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.